Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Falamma abdatil khilafatu ba'dahum ila aqwamin tawallauha bi ghairi istihqaqin wal istiqlal lahum bi ilmil fatawa wal ahkami itru ila isti'anati bil fuqaha'i. Tatkala telah selesai, telah berlalu al khilafatu, apa masa kepemimpinan khalifah yang empat ini, ba'dahum, setelah mereka, ila aqwamin, terhadap kaum-kaum, tawallau, maka berpalinglah mereka itu terhadap khalifah, bi ghairi istihqaqin, dengan menjadikan pemimpin itu bukan yang berhak. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin ini muncul kepemimpinan yang seyogyanya mereka yang menjadi pemimpin itu tidak berhak menjadi pemimpin penerus Khulafaur Rasyidin ini. Kenapa? Karena mereka tidak mampu. Tidak sebagaimana khalifah yang empat. Wala istiqlalah, dan tidak ada kemahiran, tidak ada kepandaian lahum bagi mereka, bi ilmil fatawa, dengan ilmu fatwa-fatwa, wal ahkami, dan hukum-hukum. Karena ini yang terjadi, yang menggantikan Khulafaur Rasyidin itu bukan ahlinya, mereka orang-orang yang tidak paham, yang sesungguhnya mereka itu tidak layak menempati jabatan itu. Maka yang terjadi adalah itru ila isti'anati bil fuqaha'i, maka mereka terpaksa untuk memohon pertolongan bil fuqaha'i, kepada ahli-ahli fikih, wa ila istishabihim, dan terhadap teman-teman mereka atau sahabat-sahabat mereka, fi jami'i ahwalihim, di dalam segala hal atau segala persoalan-persoalan mereka, li istiftaihim, untuk agar supaya para fuqaha itu memberi fatwa kepada mereka, fi mujari ahkamihim, di dalam hukum-hukum yang berlaku. Jadi ini jadinya yang terjadi. Kalau fase pertama setelah Rasulullah itu zaman Khulafaur Rasyidin, para fuqahanya tenang, justru dia bisa konsentrasi untuk urusan ilmu akhirat. Maka setelah Khulafaur Rasyidin ini bergeser, kepemimpinan khalifah-khalifah pada saat itu, mereka itu bukan tempat mereka yang mereka tempati menjadi pemimpin, tapi mereka memang tidak ahli. Makanya dimintalah para fuqaha itu untuk terlibat di dalam pemerintahannya. Nah, gitu maksudnya. Karena sudah tidak mampu. Jadi pakai asisten sudah mulai pakai asisten, sudah mulai pakai staf ahli kalau istilah kita saat ini. Wa kana qad baqiya min ulama'it tabi'ina man huwa mustamirun 'ala tirasil awwali, dan ada qad baqiya, sungguh yang tersisa, min ulama'it tabi'ina, dari ulama tabi'in, man, orang, huwa, adapun orang, mustamirun, yang tetap berpegang teguh, tetap konsisten, ala tirasil awwali, sesuai dengan ciri khas pendahulunya, yaitu generasi awal, generasinya sahabat. Di generasi setelah Khulafaur Rasyidin ini, ketika pemimpin sudah tidak lagi dia mempunyai kemampuan sebagaimana Khulafaur Rasyidin, masih ada ulama itu yang membantu menjadi staf ahli daripada khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin itu, tapi ada yang tetap dia berpegang teguh, seperti para fase-fase awal dari sahabat. Dia tetap fokus dia untuk ilmu akhirat, tak mau dia bergabung di pemerintahan itu, tetap tidak mau. Ini maksudnya dari alinea ini. Wa mulazimu safwaddin, dan mereka tetap melaksanakan safwaddin terhadap kemurnian agama. Jadi fokus untuk agama saja.
wa mawadibun ala sumti ulama salafi, dan mereka itu memperhatikan, menyimak ala sumti ulama salafi, terhadap ciri khas ulama-ulama salaf. Ini yang masih berpegang teguh ini. Ini contohnya siapa? Ulama-ulama salaf itu yang tetap berpegang teguh itu, contohnya seperti Imam Abu Hanifah. Dulu sudah pernah kita ceritakan. Dia tetap berpegang teguh, tidak mau dia bergabung di pemerintahan itu. Disuruh berfatwa oleh raja sesuai dengan pesanan pemimpin penguasa saat itu, tetapi Imam Abu Hanifah tetap tidak mau. Akhirnya apa? Imam Abu Hanifah itu kemudian dijebloskan ke dalam penjara, sampai Imam Abu Hanifah ini dicambuk. Bahkan Imam Abu Hanifah ini sampai mengarang kitab di dalam penjara itu. Itu hebatnya ulama-ulama zaman dahulu. Demi menegakkan kebenaran, menegakkan kemurnian agama, dia tetap mempertahankan. Dia tidak mau kemewahan dunia, tidak mau dibayar, tidak mau diberi jabatan dan sebagainya. Itu ulama-ulama zaman dahulu. Fakanu idza tulibu, dan ada mereka itu ketika mereka diminta, harabu wa a'radu, mereka itu semua lari dan membelakangi, menyingkir dari para penguasa itu. Wa tarral khulafa'u ilal ilhahi fi talabihim litawliyatil qada' wal hukumati. Fatarral khulafa'u, maka kemudian mereka terpaksa, al khulafa'u, siapa para khalifah ilal ilhahi, untuk ngotot fi talabihim, di dalam meminta kepada mereka, kepada para ulama yang tadi masih mustamirun itu, ulama yang masih berpegang teguh tadi, litauliyatil qada'i, untuk menangani keputusan-keputusan hukum-hukum, menangani keputusan-keputusan atau undang-undang, wal hukumati, dan hukum-hukum. Itu maksudnya. Karena sudah ada ulama yang di zaman setelah Khulafaur Rasyidin ini muncul khalifah yang tidak punya kemampuan sebagaimana sebelumnya, padahal mereka sesungguhnya tidak pantas untuk menjadi khalifah. Akhirnya mereka minta fatwa ulama. Namun pada saat itu banyak ada di antara ulama-ulama itu yang tetap berpegang teguh, tidak mau dia bergabung dengan penguasa. Akhirnya apa? Kebingungan mereka. Karena kebingungan, akhirnya mereka itu memaksa para ulama-ulama itu untuk memberi fatwa terhadap undang-undang dan hukum-hukum yang ada di pemerintahan para pemimpin-pemimpin yang tidak punya kemampuan tadi. Jadi fenomena pemimpin yang tidak paham dengan apa yang harus dilakukan di dalam kepemimpinannya, fenomena pemimpin yang tidak punya cara strategi untuk memakmurkan masyarakatnya, memakmurkan rakyatnya, itu telah terjadi setelah zaman Khulafaur Rasyidin dulu. Itu sudah terjadi hal itu. Cuman untungnya zaman dahulu itu masih ada ulama-ulama yang tetap mustamirun, berpegang teguh terhadap hukum-hukum agama yang benar. Bukan seperti yang hari ini, bukan seperti yang sekarang. Jadi ulama zaman dahulu itu betul-betul mereka menguasai disiplin ilmu sesuai dengan predikat mereka itu sebagai ulama. Jadi kalau dikatakan ulama, kalau zaman dahulu itu betul-betul dia itu alim, betul-betul dia itu sudah pintar benar, betul-betul menguasai tentang keilmuan. Hari ini, wallahu a'lam, tidak sedikit hari ini kelihatannya dohirnya itu dia seperti orang yang paham tentang agama, padahal sesungguhnya dia orang tidak paham agama. Banyak untuk hari ini banyak yang seperti itu. Maka kita sebagai orang awam, kita sebagai orang yang senang dengan ilmu, sebagai orang yang suka mencari ilmu, menuntut ilmu ini, maka kita harus pandai-pandai kita untuk menseleksi mana guru yang betul-betul boleh kita ambil ilmunya, mana yang tidak. Karena di zaman sekarang ini, sampai pesantren sekalipun sekarang tidak semua pesantren itu mengajarkan kebaikan, utamanya pesantren-pesantren yang beraliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan banyak pesantren Wahabi dan sebagainya.
Kalau pengen punya anak alim, syarat-syarat menuntut ilmu itu dilakukan. Makanya kalau orang yang paham dan menjalankan syarat-syarat mencari ilmu, insya Allah anaknya sukses, alim ungu, tidak akan gagal. Tapi untuk anak yang cuma nerok-nerok bunte, tidak paham dia apa yang harus dia lakukan sebagai orang tua, insya Allah yang terbesar itu. Coba rata-rata kalau orang yang ikut syarat-syarat orang menuntut ilmu itu, orang tuanya harus gimana, dilakukan oleh orang tuanya, insya Allah akan punya anak yang bermanfaat itu. Jadi syarat itu penting harus kita lakukan. Jadi teliti dulu cari ilmu, cari guru itu teliti dulu. Cek talataan, ketemu tapi sekecok kedojo, akhirnya posang. Keberok tak ada pak, ketemu tak ada pak. Akhirnya mata. Karena mata justru berbahaya. Orang menuntut ilmu itu kalau tanggung berbahaya. Bodoh lepas, pintar nggak nyampe, bahaya itu. Bagus bodoh sekali daripada tanggung itu motivasi untuk kita yang punya anak, punya mendidik, punya cucu. Nah, mendidik anaknya itu hati-hati, jangan suku-sukuan, tapi betul-betul teliti agar anaknya itu betul-betul menjadi orang yang bermanfaat. Untuk lanjutan berikutnya kita lanjut nanti untuk subuh yang akan datang. Untuk yang pagi ini cukup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utfi biha ral wabail al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah ya latifan lam tazal qultu bina innaka latifun lam tazal qultu bina wal muslimin bil mustafa wal mursalin wal anbiya'i wa alihim wat tabi'in ba'da sihabil muttaqin li khamsatun utfi biha arral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah ya rabbana aqtarabna bi annana aqtarabna ala lada asrabna fatub alayna taubatan wastur lana al-awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna lagwi tisabim minna bil mustafa rasuli nada bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi wa alihi wa sahbihi tasisubi walhamdu lillahi
بالبدء والثناء يا ربنا بأننا اقتربنا وأننا على لظى أسرفنا يا ربنا بأننا اقتربنا وأننا على لظى أسرفنا